Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita dari buku Jalan Menuju Surga, amalan-amalan yang bisa menghantarkan pelakunya menuju surga. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya bisa mengamalkan amalan-amalan ini. Kita sampai pada poin yang ke-38. Penulis mengatakan tanaman di surga. Artinya di sini penulis ingin menjelaskan ada zikir-zikir yang berpahala tanaman di surga. Maksudnya, jika seseorang mengamalkan zikir ini, membaca zikir ini, maka Allah berjanji memberikan pahala kepadanya berupa tanaman di surga sesuai dengan jumlah zikir yang dia ucapkan. Subhanallah. Ini menunjukkan amalan yang kecil tapi bernilai besar. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra Mi'raj itu. Faqal, lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Masya Allah. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka, annal jannata thayyibata turbah, sesungguhnya surga sangat subur tanahnya, adbatul ma, dan tawar airnya, wa annaha qi'anun, sesungguhnya dia adalah qi'an, dan tanamannya, wa anna ghirasaha, dan tanamannya itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, seperti kisah yang disebutkan dalam beberapa hadis sahih, bahwa pada malam Isra Mi'raj itu pada tahun 10 kenabian. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian, bukan 10 Hijriah. 10 kenabian, artinya usia Rasulullah SAW berapa? 50. Dan Isra Mi'raj itu terjadi setelah Khadijah wafat. Dan disusul tidak lama setelah itu pamannya Abu Thalib wafat. Kemudian pertentangan yang begitu kuat, rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW di Makkah. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Para ulama mengatakan ini sebagai hiburan buat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya untuk menerima wahyu yang lebih besar. Nah, dalam waktu Mi'raj itu Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Di antaranya beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu." Ini menunjukkan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas dasar ini makanya ada solawat namanya solawat Ibrahimiyah. Tahu solawat Ibrahim, Pak? Kalau tasyahud akhir itu, Pak, ya kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Ya. Jadi atas dasar itu muncullah solawat Ibrahim ini. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, beritahukan kepada umatmu akan kenikmatan surga. Surga itu penuh dengan kenikmatan, tanahnya subur, minumannya tawar dan banyak beraneka ragam minuman-minuman yang ada di sana. Pohon-pohon di surga itu tidak bisa dan tak pernah dilihat oleh manusia. Tetapi pohon-pohon surga itu buah dari zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Maksudnya seseorang yang berzikir dengan zikir ini, maka Allah akan kasih bagi dia satu tanaman di surga. Sekali zikir Allah kasih satu tanaman di surga. Nah, kalau berkali-kali kebun di surga, Pak. Terus maksudnya dikasih tanaman atau kebun di surga apa? Ya masuk surga. Maksud kasih kebunnya doang gak boleh masuk. Ya, karena maksudnya simpelnya orang berzikir dengan zikir ini maka dijanjikan oleh Allah masuk surga dengan kenikmatan surga. Subhanallah ya. Ada hadis lain yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dan yang lainnya bahwa zikir dengan membaca ini khairu ma tala'at alaihi syamsu, lebih baik dari matahari terbit, Pak. Jadi lebih baik dari matahari ini zikir ini. Ringan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, pahalanya masuk surga. Insyaallah. Ringan di mulut karena simpel, tapi ngucapkannya berat sebetulnya. Kok bisa? Kenapa? Karena mengucapkan zikir ini dan yang lainnya itu dipengaruhi oleh iman. Kalau imannya benar, hatinya bersih, maka dia mengucapkannya ringan. Tapi kalau hatinya kotor, penuh dengan maksiat, seperti yang di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Sungguh di hati mereka itu hitam. Ketika hati mereka hitam, maka susah mengucapkan zikir seperti ini, walaupun sebetulnya ringan, susah dia. Seperti yang Allah katakan tentang orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Jadi lidah ini wujud dari hati seseorang.
Kalau hatinya bersih, maka yang keluar dari mulutnya baik, Pak. Kalau hatinya kotor, maka yang keluar dari mulutnya kotor. Makanya kalau ada orang mengatakan, Pak, dia itu orangnya baik loh, baik dia Pak, sopan, padahal sehari-harinya sholat enggak, jauh dari ketaatan, hidupnya penuh maksiat, berarti kebaikan dia itu hanya lipstik saja, bohong, kebohongan aja. Dia sebetulnya tidak ada kebaikan sama sekali. Penipuan aja itu. Nipu kita. Dia serigala yang sewaktu-waktu akan siap menerkam kita, Pak. Jadi mengukur kebaikan orang bukan dengan materi, bukan dengan penampilan, bukan dengan gaya bahasanya. Bisa jadi ini semua menipu kita. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu kalau Anda lihat penampilannya bagus, Pak. Oke penampilannya. Gaya bicaranya dia luar biasa. Tapi dia munafik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik seperti ini pembohong semuanya. Jadi mengukur seseorang itu dari amal ibadahnya. Amal ibadah itu dipengaruhi oleh tingkat iman. Nah, kembali ke sini, zikir ini memang simpel. Tapi kalau tidak ada iman, Pak, jauh dia akan mengucapkannya. Susah akan dia mengucapkannya. Karena masalahnya bukan di mulut, tapi masalahnya ada di hatinya. Ya. Dan ini pula, kalau memang ini sudah menjadi style dia, settingan dia, maka itulah yang akan berpengaruh besar ketika dia wafat. Jadi orang yang wafat, sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah, itu bukan dari akal pikiran, bukan dari kecerdasan dia, bukan. Sama sekali tidak. Dari mana? Itu kebiasaan. Tahu orang Lata, Pak? Orang Lata kalau dikagetin ngomong apa? Dia akan mengucapkan kalimat yang biasa dia ucapkan. Apakah itu dari kecerdasan, dari akal, kesadaran dia? Begitulah seseorang. Makanya Rasulullah, Allah dan Rasulnya mengajak kita untuk berzikir terus. Jadi zikir ini memang simpel, tetapi seseorang mengucapkannya dari iman. Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Allah maha suci dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah lam yalid walam. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Allah itu ahad esa, wal awwal wal akhir, walaysa qablahu syai'. Allah al-awwal yang pertama, terakhir. Sebelumnya tidak ada siapa-siapa, yang terakhir tidak ada siapa-siapa. Hanya Allah al-hayyul qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. Subhanallah, maha suci Allah dengan nama dan sifatnya. Walhamdulillah, pujian, sanjungan hanya milik Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah.
wallahu akbar, Allah lah yang maha besar, maha agung. Ini nilai tauhid yang dalam, ini iman. Makanya kalau dibaca akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang zikir hatinya tenang, Pak. Dia akan menjadi orang yang taat beribadah. Tapi kalau zikir maksiat jalan, berarti dia kayak beo. Beo bisa diajarin, tapi tetap dia namanya beo, Pak. Bedanya apa sama kita? Kita punya hati, kita punya pikiran. Hati meresapi kandungannya, pikiran memahami maknanya. Lahirlah buahnya dalam perbuatan. Ini makna besar dari sebuah zikir. Bukan sekedar diucap, tapi difahami. Sehingga lahirlah pahala yang begitu besar. Kemudian di sini pula disebutkan hadis, man qal, siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, siapa yang baca zikir ini, gharasallahu lahu bikulli wahidatin minhunna syajaratan fil jannah. Lihat ini ya. Siapa yang membaca zikir ini, niscaya dengan masing-masing satu ucapan tersebut Allah akan menanamkan baginya sebuah pohon di surga. Jadi kita jangan sampai bengong dikit, baca aja zikir ini. Kenapa? Bengong itu nanti ditemani siapa? Setan, Pak. Setan itu kata para ulama salaf apa? Seperti burung onta. Kalau ada lawan, kalau ada musuh, dia kalau ada musuh ngumpet kepalanya doang. Badannya masih ada, kepalanya aja dia ngumpet. Dia menunggu lengahnya. Kalau musuhnya nggak ada, dia muncul lagi. Itulah setan. Makanya di Al-Quran dibahasakan dengan apa? Min syarril al-waswas al-khannas. Ini dua sifat setan. Setan itu al-waswas, membisikkan kejahatannya. Kapan? Ketika kita lengah. Setan itu punya sifat dua, yaitu yang kedua al-khannas, ngumpet, Pak. Kapan? Ketika kita kuat. Ketika kita rajin berzikir, dia akan ngumpet. Berarti setan itu tidak akan pergi dari kita, tidak akan. Tidak akan jauh dari kita, enggak. Dia cuma sembunyi. Jadi jangan dibukakan celah sedikit untuk setan. Kita buka celah sedikit, dia masuk nanti. Kalau dia masuk, setan satu, temennya yang banyak. Itu yang berbahaya. Yang berikutnya, penulis mengatakan harta-harta simpanan surga. Apa ini? Sama. Ini juga salah satu zikir. Kalau seseorang berzikir dengan zikir ini, maka dia punya simpanan di surga, ada deposito di surga sana, Pak. Akan bertambah banyak terus. Tapi An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah ibnu Qais, wahai Abdullah bin Qais. Qultu, saya menjawab, labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan satu kalimat
yang termasuk dari harta-harta simpanan surga? Qultu bala ya Rasulullah. Saya menjawab, iya wahai Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fadzaka abi wa ummi. Ini enggak diterjemahin. Fadzaka abi wa ummi. Untuk ayahku dan ibuku. Qal, Rasulullah bersabda, la haula wala quwata illa billah. Itulah la haula wala quwata illa billah. Ini simpanan di surga ini. Lihat di sini Pak, ada beberapa faedah dari hadis ini. Pertama, Rasulullah SAW itu kasih sayangnya sama umatnya sangat besar. Kasih sayang Rasulullah SAW sama umatnya besar. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Rasulullah sudah ajarkan sama kita. Tidak ada keburukan sekecil apapun melainkan Rasulullah sudah ingatkan kita akan hal itu. Jadi tidaklah Rasulullah SAW itu wafat melainkan Islam ini sudah sempurna. Wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa wa indana ilmun bidzalik. Tidak ada burung yang terbang dengan mengepakkan dua sayapnya melainkan kami sudah punya ilmu tentangnya. Artinya tidak ada suatu pun yang kecil melainkan Rasulullah sudah ajarkan, apalagi yang gede. Makanya perbuatan yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam itu adalah amalan yang tercela. Ini pelajaran yang besar. Yang kedua, adab seorang murid terhadap guru. Adab seorang anak muda dengan orang tua. Adab anak dengan orang tuanya. Apa itu? Ketika dipanggil dia menjawab labbaik. Panggil orang tuanya, Muhammad sini umpamanya. Ya tunggu, enggak sopan. Enggak sopan Pak. Para sahabat tidak pernah jawab begitu. Mereka menjawabnya apa? Labbaik ya Rasulullah. Artinya apa labbaik? Saya memenuhi panggilanmu. Ini bahasa Arab. Ya. Labbaik ya Rasulullah. Dipakai di kalangan masyarakat kita. Ya. Labbaik ya Rasulullah. Atau dengan kalimat-kalimat lain yang menunjukkan kesopanan di bahasa masing-masing. Tidak dengan jawaban-jawaban seperti dia berbicara dengan temannya atau berbicara dengan orang yang seusia dengan dia. Ini sebuah adab yang patut kita tiru dan adab yang patut kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir. Kalau kita amalkan zikir ini sekali membaca, maka kita punya simpanan di surga. La haula wala quwata illa billah. Apa maknanya Pak, Bu? Ini tauhid. La haula wala quwah artinya tidak ada kekuatan. Enggak ada yang punya kemampuan, enggak ada yang punya power di dunia ini. Yang punya kekuatan hanya Allah. Menunjukkan apa? Doa ini satu, kekuatan, pertolongan itu datangnya hanya dari Allah. Menunjukkan bahwa Allah ini maha mulia, maha agung, maha berkuasa atas semua makhluk ciptaannya. Menunjukkan pula manusia ini lemah Pak.
manusia lemah, tidak punya kekuatan dan tak punya apa-apa. Lalu kewajiban manusia menyerahkan semua, bertawakal hanya kepada, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jika ini ada dalam iman kita, maka hidup kita tenang, Pak. Di sini saya ingin mengomentari fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Mohon maaf ya. Di medsos lagi rame ya. Mohon maaf Bapak sekalian, Ibu. Ya, kalau ada orang angkatan laut di sini saya minta maaf ya. Saya ngomong apa adanya aja. Di medsos cukup ramai sekarang Indonesia dikepung dengan etnis-etnis tertentu. Diserbu dari sana, diserbu dari sini, dan beragam-beragam info-info yang seperti ini di medsos. Setiap hari, setiap saat kita dicekoki dengan berita-berita begini di medsos, Pak. Kita berpikir sebetulnya, maunya apa berita seperti ini, Pak? Ya. Saya berbicara, ini keyakinan Islam, ini ahlu sunnah. Maunya apa? Kita disuruh menyiapkan diri dengan peralatan perang. Ayo terus latihan perang. Ayo latihan menggunakan pedang. Ayo bersiap-siap diri untuk membuat kekuatan. Kenapa? Karena pemimpin Anda begini dan begini. Pimpinan Anda begini dan begitu. Menumbuhkan ketakutan-ketakutan yang luar biasa di tengah masyarakat. Terus ketakutan ini dihembuskan di pikiran-pikiran bangsa Indonesia kita. Apa dampaknya? Berat, besar. Apa itu? Ini akan menumbuhkan kekacauan di mana-mana. Kepercayaan kepada pemerintah tidak ada. Dan itu akan berdampak ekonomi, sosial, budaya yang banget besar. Lalu akan timbul letupan-letupan di mana-mana. Mulai dari mercon, petasan, sampai yang lebih dari petasan. Kelompok-kelompok masyarakat akan membuat kekuatan-kekuatan sendiri. Ketakutan-ketakutan. Padahal berita yang datang itu dari mana? Medsos. Yang tidak bisa diterima dan tidak bisa diukur akurasinya. Apa yang seharusnya kita lakukan, Pak? 1. Idza ja'akum binaba'in fatabayyanu. Jika orang munafik itu datang membawa berita, jangan kamu percaya seutuhnya. Ini medsos, Pak. Loh, ini buktinya foto-foto? Ya bisa jadi, Pak, namanya turis. Namanya penerbangan langsung, ya ada penumpangnya. Masa penerbangan dari Cina ke Jakarta penumpangnya orang Arab? Ya kan enggak, Pak. Penerbangan langsung dari Jakarta ke kota Jeddah, penumpangnya siapa? Ya orang Arab sama mau umroh, Pak. Ya kan logikanya begitu. Terus kenapa kita ditakut-takutin terus? Jangan-jangan jikalau apabila seandainya habis, Pak, kita. Idza ja'akum binaba'in fatabayyanu. Benar memang, Pak, tidak ada manusia yang suci di dunia. Pemimpin pun punya kesalahan, kelemahan. Tapi kalau Anda membuat letupan-letupan, maka akan terjadi kekacauan berentet di mana-mana. 1. Yang kedua,
Bagaimana dengan para sahabat ketika mereka ditakut-takutin? Ketika mereka ditakut-takutin, apa yang terjadi? Yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Imran itu selepas mereka pulang dari perang Uhud. Wahai Rasulullah, itu pasukannya Abu Sufyan mengumpulkan bala tentara yang jauh lebih besar dari yang di Uhud. Mereka sebentar lagi akan menyerang kota Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Muhammad, Abu Sufyan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan mau nyerang kamu kota Makkah. Madinah mau diserbu sama Abu Sufyan. Pasukannya banyak, kamu gak akan bisa melawannya. Apa kata Allah? Fazadahum imanan. Justru iman para sahabat bertambah banyak. Tambah kuat imannya, Pak. Lalu mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal, cukup Allah yang menolong saya. Kenapa saya komentar ini? Inilah makna la haula wala quwata. Serahkan sama Allah, Pak. Jangan hari kita disibukkan sama tempe sama tahu, Pak. Jadi mendoan kita akhirnya, Pak. Kita sibukkan dengan hal yang positif. Ayo kita pelajari Islam dengan baik dan benar untuk menumbuhkan keimanan. Kalau orang punya iman, gak gampang ditakut-takutin, Pak. Dia akan yakin. Rasulullah bilang, wala yumakkinannallahu hadzal din. Pasti Allah akan menegakkan agama ini. Pasti. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan iman kalian. Menolong agama Allah itu gimana? Iman, Pak. Yakin sama Allah bahwa manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, andai umat manusia sedunia, perhatikan ini sabda Nabi, Pak. Andai umat manusia sedunia ini berkonspirasi untuk mencelakai diri kalian, mereka tidak akan bisa melukai kamu sedikit pun, kecuali itu takdir dari Allah. Kalau dia luka, kalau dia terbunuh, saudara kita di Suriah, di Rohingya, mereka terbunuh, dibantai, itu suatu hal yang Allah takdirkan buat mereka. Bukan berarti mereka itu dibantai karena kejahatan mereka, tidak. Kita harus yakin. Ini Nabi yang bilang, mereka berkonspirasi jahat terhadap Islam, tidak akan bisa mengurangi kamu. Tidak akan bisa mengurangi iman kalian. Kalau kalian toh terluka, bukan karena mereka yang luka, karena itu cobaan dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini semua ujian, Pak. Sahabat ketika dikasih tahu, itu pasukan Abu Sufyan jauh lebih banyak dari yang di Uhud tadi, imannya tambah gede, Pak. Kenapa? Cobaan ini. Kalau cobaan saya semakin besar, berarti upgrade iman saya semakin kenceng, Pak. Ini mereka. Bukan takut, tidak. Mereka berbuat yang positif. Berbuat baik. Apa yang harus kita apa yang harus kita perbuat? Jadi yang dimaksud, jika kalian menolong agama Allah, Allah nolong kamu. Apa yang dimaksud? Tauhidkan Allah. Beriman, tanam iman kamu kepada Allah yang kuat. Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti di dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan mengatakan, menolong agama Allah itu dengan apa? Kamu pelajari Quran dan petunjuk Nabi. Kamu amalkan Quran, kamu amalkan sunnah Nabi. Kalau kamu sudah mengamalkan semuanya, kamu beriman kepada Allah, kamu serahkan semuanya kepada Allah, Allah akan nolong kamu. Bukan melakukan hal yang aneh-aneh.
La haula wala quwata illa, tidak ada yang punya kekuatan di muka bumi ini, Pak. Allah. Hanya Allah yang punya kekuatan. Fa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak berbuat sesuatu, hancur-hancur semuanya, Pak. Tapi ini ujian buat kita. Cobaan buat kita semuanya. Pisau kalau kagak diasah terus, Pak, jadi besi tua. Berlian yang bapak ibu beli, kalau ditaruh doang tuh permata, warnanya apa, Pak, Bu? Pudar. Kalau warnanya pudar, harganya sakit hati. Beli 100 juta, warna pudar 10 juta. Nah, iman kita kagak diuji, nggak dicoba dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, nggak terupgrade, Pak, iman kita, Pak. Bukan dengan yang antik-antik. Justru ini semua mendorong kita untuk semakin taat, semakin rajin belajar Quran, makin rajin belajar sunnah. Ayo semakin rajin ke masjid. Yang laki, ayo semakin rajin sholat, semakin rajin beribadah, tinggalkan maksiat itu semuanya. Islam akan jaya dengan cara begini. La haula wala quwata illa, gak ada yang punya kekuatan di muka bumi ini, Pak. An-nasu sawasiyatun ka asnanil musht, kata Nabi. Manusia ini sama, Pak. Ka asnanil musht, seperti ujungnya sisir, rata. Sama, Pak, semua, tidak ada yang, semuanya miskin, semuanya lemah. Ala innal izzata lillah, kemuliaan, kekuatan, pertolongan itu hanya milik Allah, Pak. Milik Allah kekuatan itu. Jadi kembalilah kita sebagai orang Islam yang benar. Al-istislam, berserah diri kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akan semakin kuat diri kita. Masyarakat, kita doakan pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka, menuntun mereka, membimbing mereka, membukakan hati mereka untuk berada di jalan kebenaran. Kembali ke tema kita ini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Dari sini manusia harus berserah diri hanya kepada Allah. Surat Al-Ikhlas apa bunyinya? Qul huwallahu, katakan Allah zat yang kamu ibadahi, kamu beribadah hanya kepadanya, itu ahad, itu esa. Esa itu apa? Esa itu lam yalid walam, esa itu lam yakul lahu kufuwan, tidak punya sekutu. Esa, tunggal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Lalu apa yang harus kita perbuat? Yakini itu bahwa Allah itu esa. Lalu Allah tempat bergantung, gantungkan semua urusan dunia akhirat kita hanya kepada Allah. Jangan gantungin sama manusia, Pak. Kita menggantungkan sama manusia, sama saja apa? 0 ditambah 0, Pak. Sama-sama takut, sama-sama miskin. Gantungkan kita semuanya kepada, pasti Allah menolong kita, pasti Allah memudahkan semua urusan kita. Makanya zikir ini pahalanya besar. Ini iman. Sekali lagi, bukan sekedar keluar dari mulut, tetapi kita yakini dalam hati bahwa la haula wala quwwah, kecuali hanya milik Allah. Sudah tenang hidup manusia, Pak.
Urusan apa? Apa saja, rezeki, kesehatan, masa depan, kebaikan, keburukan, apalagi yang sifatnya buruk, yakin sudah. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, nanti Allah pasti akan menjaga kamu. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, maukah kamu aku tunjukkan satu pintu dari pintu-pintu surga? Qultu bala, saya pun mengatakan tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, la haula wala quwata illa billah. Berarti kalau ada orang umpama maksiat melulu hidupnya, tapi dia rajin baca zikir la haula wala quwata illa billah, apa masuk surga, Pak? Enggak bisa, seperti yang saya jelaskan tadi, enggak mungkin. Kenapa? Kalau orang maksiat enggak mungkin baca zikir ini, Pak. Sudah enggak mungkin. Enggak ketemu, enggak akan ketemu. Air enggak akan ketemu sama minyak, Pak, enggak ketemu. Jadi jangan pikiran negatif di pikiran kita. Berarti kita bisa enggak perlu sholat, enggak perlu ngapa-ngapain, ya baca aja zikir sini masuk surga. Ya enggak akan bisa, Pak. Islam bukan kue bolu, Bapak, Ibu, yang boleh dibeli cuman sepotong. Tidak bisa. Yang melakukan zikir ini dengan mudah siapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul, saling mengingatkan bermanfaat bagi orang iman. Siapa yang bisa berzikir seperti ini? Orang punya iman, orang yang rajin beramal saleh, dia yang rajin berzikir. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 40, Nabi Rasulullah SAW akan mengambil tangannya dan memasukkannya ke surga. Artinya apa kalau bahasa kita? Diseret, Pak. Diseret, dimasukin surga sama Rasulullah. Siapa itu? Rasulullah SAW mengatakan, man qala idza asbah, barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi mengucapkan zikir lagi ini, raditu billahi rabba. Lu kan apal kan? Apa dibaca ya setiap hari, Pak? Dari tadi zikirnya apal, tapi ya kita membacanya kan insya Allah rajin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallama nabiyya fa ana za'im. Kata Rasulullah apa? Siapa yang baca ini, maka aku adalah penjamin bagi dia. Saya jamin dia nanti. La akhudhanna biyadihi hatta udkhilahul jannah. Sungguh aku akan mengambil tangannya sampai aku masukkan dia ke surga. Sama dia di atas bahasannya. Siapa yang rajin membaca ini? Sekali lagi diulang-ulangi lagi, yang beriman, yang taat sama Allah, Pak. Bukan sembarang orang. Kemudian ada faedah lagi di sini. Berarti di surga itu banyak pintu-pintunya. Iya. Pintu-pintu masuk surga. Pintu surga ini apa? Pintu surga itu tinggi. Fi amadin, apa artinya? Amad itu apa, Pak? Amad itu amud, tiang. Fi amadin mumaddadah. Pintu surga itu tiangnya itu mumaddadah, tinggi sekali. Begitu juga neraka, Pak, sama. Siapa yang rajin sholat, kata Rasulullah SAW, du'iya min babis sholah,
dia akan dipanggil oleh malaikat dari pintu sholat. Siapa yang rajin sedekah dipanggil oleh Allah dari pintu sedekah. Siapa yang rajin puasa dipanggil oleh Allah dari pintu sedekah puasa. Ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga panggil dia semua? Ada. Siapa? Kamu wahai Abu Bakar. Kamu wahai Abu Bakar. Dipanggil dari semua itu. Dan ada pula orang dipersilahkan masuk dari semua pintu itu. Boleh kamu masuk pintu mana aja terserah. Siapa di antaranya? Di antaranya seorang istri yang taat sama suaminya. Makanya jangan ngelawan sama suaminya, Ibu. Ya kan suaminya lagi di sini nih sebagian. Jangan suka ngelawan, Bu, sama suaminya, Bu. Suami ibu, surga ibu itu di suaminya, Bu. Jannatuki, ya kan? Surga kamu itu suamimu. Kata Rasulullah, kalau aku boleh menyuruh perempuan untuk sujud, saya suruh kamu sujud sama suamimu. Saya nggak boleh. Jangan dilawan, jangan dibantah suamimu, jangan suka ngambekan sama suami. Minta duit, minta ini nggak dikasih, ngambek. Ngambek. Kalau suamimu jengkel, marah, berabe urusannya nanti. Gampang kok, surganya perempuan itu ya suaminya. Lah kalau si laki surganya apa? Banyak. Harus banyak melakukan hal. Laki cukup taat sama perempuan. Maaf, perempuan suami, kata Rasulullah apa? Lau sholat khamsaha wa shaumat syahroha wa ata'at ba'laha tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Kamu sholat 5 waktu. Lihat bahasa Nabi, biasa Rasulullah. Sholat 5 waktu saja, nggak usah sunnah-sunnahnya. 5 waktunya toh umpama minimalnya. Puasanya cuma Ramadan saja. Lalu kamu taat sama suamimu, kamu masuk surga dari pintu mana saja terserah. Surgamu itu di suamimu, Ibu. Ya. Makanya mandiin suaminya, Bu. Mandiin suaminya, Bu, biar dia enak, biar bisa apa? Biar nempel di pangkuannya Ibu, nggak kemana-mana. Cebokin dia, Bu, biar seneng, Bu. Ya subhanallah. Jadi ini faedah lain. Ini zikir. Apa artinya zikir ini? Raditu billahi, saya ridho Allah sebagai Rabb. Maksudnya apa? Allah ridho, saya ridho Allah sebagai Rabb. Saya ridho bahwa Allah lah yang mengatur saya. Allah lah yang memberi rizki saya, yang memberikan kenikmatan kepada saya, yang memberikan semua kebaikan-kebaikan ini adalah Allah. Yang menjauhkan diri saya dari semua keburukan itu adalah Allah. Raditu billahi rabba. Makanya kalau minta kebaikan dunia akhirat sama Allah saja, jangan yang lain. Minta kekuatan sama Allah saja. Minta apapun, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau memohon pertolongan, minta tolong sama Allah. Kemudian itu tadi, ketahuilah, jika ada seluruh orang mencelakai kamu, mereka nggak akan bisa mencelakaimu. Kenapa? Yang mengatur alam semesta ini
Kalau ada orang mau ngasih kamu manfaat, mereka nggak akan bisa ngasih manfaat sama kamu. Kenapa? Yang ngasih rezeki itu hanya tenang saja. Semua Allah yang ngatur. Ada seorang buta. Bapak ini awalnya melihat normal. Dia buta tidak lama, baru. Setelah dia buta, tentu pertama stres, tertekan begini. Lama kelamaan dia berpikir, kenapa saya harus stres? Kenapa saya harus bingung, galau? Bukankah semua ini yang ngatur Allah? Sejak saat itu saya bangkit dan bangun kembali. Kemudian saya yakin keberkahan, kebaikan itu hanya pada orang yang taat. Dan saya yakin sumber ketaatan itu kalau saya sholat ke masjid berjamaah. Awalnya saya nyasar-nyasar mau ke masjid. Berikutnya, alhamdulillah, sebelum adzan saya sudah ada di dalam masjid. Lalu masalah rezeki saya nggak bingung. Semua yang di alam semesta ini sudah dijamin rezekinya. Sejak saat itu saya nggak pernah takut akan rezeki saya. Yang penting saya pagi-pagi sudah berusaha untuk mencari rezeki. Berapapun yang Allah kasih saya akan terima. Ini orang bahagia Pak hidupnya. Raditu billahi. Bagian kedua, wabil islami. Dan saya ridha Islam sebagai, artinya apa? Inna dina indallahil Islam. Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang dimaksud agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Artinya apa? Artinya adalah ini perintah dari Allah agar kita mengamalkan syariat Allah dan tuntunan Rasulullah. Saya ridha dengan Quran. Aku ridha dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan amalkan Quran, aku akan amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah al-istislamillah, kepatuhan dia, berserah diri dia hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Di sini nabiyan. Dan aku ridha Muhammad sebagai nabi. Artinya apa? Cinta sama Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah. Tapi cinta bukan cinta pepesan kosong. Ridha sama Rasulullah artinya mengamalkan semua ajarannya. Sami'na, saya mendengar perintah dan larangan, maka saya pun langsung mentaatinya. Tidak pakai mikir, tidak pakai mempertimbangkan lagi, saya langsung amalkan. Inilah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Saya sallama nabiyya. Ini iman. Fahami ini, insya Allah akan melahirkan amalan perbuatan. Pahalanya orang yang berzikir dengan ini ditunggu sama Rasulullah di pintu surga. Kalau dia muncul, ditarik sama Rasulullah biar masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semuanya. Kemudian yang berikutnya, al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Apa ini? Ini diambil dari firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Ini menarik, ini pembahasan ini, Pak. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, tetapi
Amalan-amalan yang kekal lagi saleh, khairun inda rabbik, lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, thawaban wa khairun amala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Apa maksudnya? Kadang Pak, orang umpama ini contoh mau beli mobil, orang kadang dipengaruhi beli mobil itu sisi mananya Pak? Umumnya orang apa? Aksesoris, bagian depannya dikasih ini, coba merek-merek tertentu, ditambahi ini sedikit aja, harganya nambah 20 juta. Iya kan Pak? Aksesoris sedikit. Padahal ujung-ujungnya sama semua, cuma ditambah-tambahin dikit. Di sini Allah mengatakan anak, harta itu hiasan dunia, perhiasan dunia. Kalimat ini memberikan makna, apakah harta dan anak itu tujuan utama dunia? Hah? Bukan. Apakah harta dan anak menjadikan kita terus duduk manis di situ dengan penuh ketenangan? Tidak. Perhiasan. Berarti inti dunia itu apa? Inti dunia ternyata bukan di harta, bukan dengan gemerlap isinya, bukan itu intinya dunia. Tetapi kebanyakan orang justru apa? Terlena dengan ini, Pak. Dia terlena seperti orang yang duduk di sebuah taman, apa istilahnya, hotel, resort atau apalah istilahnya ya. Dia duduk lupa segalanya, Pak. Dia terlupakan dengan kondisi alam, pantai, dia lupa semuanya. Itulah kondisi manusia di dunia. Ada manusia terlupakan dengan harta, dengan bisnis. Udah tenggelam di situ, lupa dia dengan bisnisnya. Ada yang terlupakan dengan keluarganya, dengan anaknya, lupa dia. Lupa akan apa? Lupa akan hakikat dia yang sebetulnya. Al-malu wal banuna zinah, hiasan. Di ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu jadi fitnah loh buat kamu, ujian. Fitnah itu apa? Ujian. Jadi ini peringatan kepada kita agar kita sadar hakikat dunia itu di mana. Mulai melek mata sampai ngantuk lagi, sampai tidur, sampai melek lagi, nyari apa? Harta. Sholat, nanti dulu Pak lagi rapat, habis waktu. Sholat itu nomor sono Pak, ke jalur Bantar Gebang sono Pak. Nanti dulu Pak. Inilah kehidupan manusia yang terlupakan dengan tujuan utamanya. Makanya Allah bilang apa? Alhaakumut takatsur. Apa takatsur itu? Keinginan seseorang untuk menumpuk-numpuk harta menjadikan dia lupa. Lupa akan hakikatnya. Apa hakikat di dunia? Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing yang tinggal bukan di negerinya.
Orang asing yang tinggal bukan di negerinya, Pak. Au abiru sabil, atau seperti orang yang lagi bepergian siang malam di mana? Di jalanan. Wih, banyak banget. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing, Pak, satu, orang Indonesia umpama kerja di luar negeri. Apakah dia merasa negeri itu tempat tinggal dia? Apa keinginan dia ketika berada di negeri asing? Mengumpulkan bekal yang banyak. Terus apa yang ada di benak dia yang ketiga? Mau pulang. Kalau bekal kamu banyak, sudah banyak, saya mau pulang. Jadilah kamu seperti orang musafir, siang malam di jalan. Apa di benaknya orang yang bepergian? Mau pulang. Selama di perjalanan, biar nyampe dengan selamat, apa Pak? Hati-hati, pelan-pelan, taati aturan. Ini loh dunia, Pak. Jadi kamu di dunia seperti ini. Harta, jadikan hartamu itu sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal yang banyak. Keluarga, istri, anak, itu tadi, jadikanlah suami Anda sebagai apa? Jalan menuju surga. Jadikanlah istri Anda sebagai jalan menuju surga. Bekal, kumpulkan bekal dari semua sisi. Oh, dari istri, dari suami, dari anak. Oh, bisnis, dari bisnis saya kumpulkan pahala dari bisnis. Dari sholat sunnah, dari ini. Saya kumpulkan semua bekal. Kayak orang yang berada di negeri asing, Pak. Apapun dia kerjakan, yang penting dia mendapatkan bekal pulang. Mau jadi tukang cuci mau, Pak. Yang penting nanti saya pulang di rumah punya rumah dan bawa mobil. Di sini tukang cuci nggak apa-apa, ya kan Pak? Coba lihat orang Indonesia yang kerja di Australia, di Amerika, jadi apa Pak? Kacung Pak, tukang cuci Pak. Ya kan? Apapun dia lakukan, yang penting dia bisa mengumpulkan bekal. Tanpa kenal capek, dia kumpulkan semua dari sisi ini, dari sini. Kumpulkan semua. Saya mau pulang, saya bawa bekal. Ini seharusnya seseorang, Pak. Kita mau pulang. Pulang kita kemana? Akhirat, Pak. Itu rumah abadi. Cari perumahan. Itu kuburan tuh perumahan kita. Itu perumahan abadi sudah tuh. Mau bikin rumah segede apapun, hitung jari sebentar kamu di situ. Itu loh rumahmu yang abadi. Tsumma ilaina turja'un. Kalian akan balik ke saya. Jadi bukan berarti nggak boleh kerja dong, nggak boleh anak ini dong. Tidak. Kumpulkan bekal dari semuanya. Anda pengusaha, kumpulkan bekal lewat usaha Anda, bisnis Anda. Dengan sholat, ke masjid, sholat sunnah, zikir, baca Quran, ini, itu semua bekal. Jadi jangan terlena dengan itu. Makanya di ayat ini kelanjutannya apa? Wal baqiyatus sholihat. Al baqiyat sholihat itu lebih baik dari isi dunia semuanya. Apa itu baqiyat sholihat? Ini yang ingin dijelaskan oleh penulis. Rasulullah telah menafsirkan makna dari baqiyat sholihat. Beliau bersabda, al-baqiyat sholihat adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Gabung semuanya yang tadi, Pak. Artinya apa? Dunia ini ibadah, zikir. Berarti saya cuma suruh duduk di masjid wiritan doang? Tidak.
Anda kita bisnis bisa kan sambil zikir. Dan bisnis sendiri, usaha sendiri, kerja sendiri, kalau kita niatkan raditu billahi rabba, karena Allah semuanya, maka ma taj'alu fi imra'atika sadaqah, makanan nafkah yang kamu berikan ke istri Anda itu sedekah, Pak. Berarti perjalanan dia selama bekerja itu dihitung apa? Sedekah. Kapan? La ilaha. Kita niatkan karena Allah semuanya. Ini ngumpulin bekal semua. Indahnya orang Islam yang beriman kepada Allah. Semua aktivitas dia itu adalah bekal untuk pulang kepada Allah, dengan syarat ikhlas karena Allah semuanya. Ya, sampai di sini dulu. Pertanyaannya cukup banyak ini. Ya, sampai pada poin 42. Ada pertanyaan menarik di sini, bagus sekali. Bolehkah istighfar dengan membaca Rabbighfirli? Bolehkah bersolawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad tanpa ada ala Ibrahim? Jawabannya tentu boleh. Redaksi solawat itu banyak, Pak. Banyak, Ibu. Mulai dari yang ringkas, simple, sampai yang panjang ada. Redaksi sholawat, istighfar dulu. Redaksi istighfar yang paling simple apa? Astaghfirullahaladzim. Atau astaghfirullah saja. Astaghfirullah. Atau astaghfirullahaladzim. Atau rabbighfirli. Atau rabbighfirli wa tub alayya. Kan? Atau yang panjang yang disebut dengan sayyidul istighfar, istighfar yang paling baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang ya. Kata Rasulullah, siapa yang membaca istighfar ini sebelum tidur, lalu tengah malam itu rohnya nyangkut kagak balik, rohnya nyangkut, Pak, gak balik, wafat, maka dia wafat dalam keadaan fitrah suci dari dosa, Pak. Makanya apalin, Pak, Bu, doa ini, istighfar ini. Ada di buku-buku doa, insya Allah ada. Panjang, ya, hafalkan, cari di situ, fotokopiin apa, atau cari di internet, tulis di handphone Bapak Ibu, cari Sayyidul Istighfar, ya, cari di handphonenya Sayyidul Istighfar, klik, nanti muncul. Cari yang dalam bentuk image, gambar, copy, udah hafalin. Udah zaman simpel sekarang. Zaman sakti. Cari namanya Sayyidul Istighfar. Hafalin. Kapan dibaca? Dibaca waktu pagi hari. Terus dibaca waktu sore hari. Terus dibaca mau tidur. Dah. Ini yang panjang. Tapi yang pendek-pendek tadi astagfirullah, astagfirullah. Kapan? Kapanpun, dimanapun. Berapa? Terserah. Mau baca Rabbighfirli, tidak apa-apa. Kemudian salawat. Salawat yang diajarkan diajarkan Rasulullah kepada kita apa? Paling simpel, Allahumma salli ala Muhammad.
Atau mau ditambahi sayyidina, enggak apa-apa. Selama tidak di dalam sholat. Kalau dalam sholat jangan. Kenapa? Sholat ini kartu mati, Pak. Jangan tambah-tambahin. Kalau zikir sholat itu sudah harga mati sudah. Jangan tambah-tambahin. Kalau di luar sholat silahkan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang Rasulullah sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini pemimpin anak Adam kelak di akhirat. Ya. Boleh ditambahi dengan sholawat kepada Nabi Ibrahim juga boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi jangan membaca sholawat-sholawat yang ngarang. Sholawat badar, sholawat naria, ini kan sholawat pinter-pinteran ngarang, Pak. Ini bikin susah orang ya. Lawang sholawat yang simpel aja gampang kok. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan puji dia 10 kali. Man shalla alayya halat lahu syafaati. Siapa yang sholat kepadaku, dia layak dapat syafaatku. Gimana caranya? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah cukup. Jangan bikin ribet. Ngarang lagi, udah ribet ngarang lagi. Oh ini. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal sedangkan keluarga besar semuanya Katolik? Lalu pada tanggal 25 Desember ada rencana kumpul keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kumpul-kumpulnya tidak apa-apa, ikut. Nggak ada masalah. Karena memang di situ ada mungkin orang tua Anda di situ yang beragama non-muslim umpama. Tapi mengucapkan selamat Natalnya tetap tidak boleh. Ini harga mati ini. Lakum dinukum. Terus di ayat ciri orang beriman wala yashhaduna zur. Orang beriman itu tidak membuat kesaksian palsu. Sebagian para ahli tafsir mengatakan termasuk syahadat zur, kesaksian palsu apa? Anda mengucapkan selamat pada hari raya orang non muslim. Itu kebohongan. Tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh menggunakan atribut-atribut, tidak boleh Anda menghina mereka. Tidak boleh. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Kata Allah, jangan kalian menghina orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Memang mereka beribadah kepada selain Allah. Tuhan mereka 3. Mereka ibadah kepada saya, tapi jangan dicaci maki. Nyaci maki aja nggak boleh, apalagi kamu acak-acak tempat mereka, nggak boleh. Terus gimana? Udah biarin aja, sudah. Yang penting kamu jangan mengucapkan selamat Natal. Ini namanya toleransi, bukan toleransi yang harus gabung. Itu bukan toleransi namanya, itu merusak akidah umat namanya. Biarkan dia. Kita tidak mengucapkan Natal, tidak menggunakan atribut dia, tidak ikut campur acara mereka. Itu yang benar. Apabila seorang ibu salah faham, lalu dia marah, anaknya tidak mau menanggapi karena takut dosa. Apakah kemarahan ibunya boleh diabaikan tanpa ada reaksi apapun hanya untuk menghindari dosa? Justru sikap ini yang benar. Siapapun orangnya, kalau dia lagi marah jangan ditanggapin. Kapan nanggepinnya? Nanti kalau sudah turun emosinya baru nasihati. Ya. Ketika Ummu Sulaim anaknya wafat. Kisah Ummu Sulaim, anaknya wafat, sedangkan suaminya Abu Talha lagi tidak ada di rumah. Lagi berperang sama Rasulullah SAW jihad. Ya bayangin orang pulang jihad kayak apa sih? Ya bonyok-bonyok, ya kan? Luka parah. Gitu. Anaknya wafat. Kata Ummu Sulaim kepada keluarganya, nanti kalau Abu Talha datang, jangan ada yang ngomong sama sekali tentang anaknya wafat ya. Biar aku yang ngurus. Udah. Abu Talha mau pulang, Ummu Sulaim siap-siap
Apa? Dandan yang wangi. Lihat nih Bu, lihat perhatikan ibu-ibu ini ya. Dia dandan yang wangi, terus menyiapkan makanan-makanan. Baru Abu Thalha datang, disambut, pulang dari perang, disambut istri yang wangi Pak. Bajunya bagus, bukan daster yang 10 tahun yang lalu, bukan. Udah yang keteknya bolong, warnanya udah kagak jelas, bukan. Enggak ya. Minyak wanginya minyak wangi Alfamaret, Indomaret, bukan. Tapi kalau yang keluar pakai minyak yang ori. Nah, kesian deh suaminya yang beli. Ya Allah, kata ibu-ibu. Ya emang begitu, mau diapain Bu. Disambut sama Ummu Sulaim, luar biasa servisnya. Makanan siap, tuh suruh mandi apa. Sudah servis luar dalam sudah, tapi yang dalam jangan diceritain. Setelah itu Ummu Sulaim baru cerita, wahai Abu Thalha, kalau kamu minjem barang ke tetangga, lalu suatu hari tetangga itu meminta barangnya, apakah kamu akan menolaknya? Ya tidak, saya kasih. Begitulah anakmu, sudah diminta sama Allah. Ngamuk nggak kira-kira? Emosi enggak? Enggak. Lihat caranya hebat. Ini suri tauladan ini. Ya. Karolah dia emosi, udah jangan ditanggapin. Ya. Diemin aja, biarin. Sampai ketika reda, baru jelaskan dengan yang baik. Sama, suami pulang kerja capek, jangan diberondong dengan permasalahan. Biar adem dulu, biar duduk dulu, mandi dulu, apa udah tenang, barulah cerita-cerita apa. Pahala apa yang didapat apabila saya mengisi waktu hari-hari dengan mendengarkan ceramah lewat radio? Apakah perbedaan mendengar murattal Quran dan mendengar ceramah lewat radio? Sama Ibu, Pak, luar biasa. Justru ini amalan yang mulia sekali daripada nonton gak jelas. Ya, mendengarkan ceramah itu kan dari mana-mana. Bisa datang ke majelis taklim, nggak bisa dengerin majelis taklim, datang ke majelis taklim, denger radionya. Bapak-bapak yang kerja di jalanan kan bisa di radio. Ada suara Muslim Jakarta FM, ada Radio Roja, ada ini ya yang bagus ya. Wesal itu dia ngelinknya ke Radio Muslim Jakarta. Kalau yang lainnya sih kurang benar semua sih ya. Ya, kita dengarkan radio-radio yang manfaat sambil di jalan. Itu termasuk bagian mendengarkan. Atau beli kaset-kaset ceramah, kaset-kaset tilawah ngaji kita dengarkan, pahalanya kita mendapatkan semuanya. Di kantor, ruangan kantor sama, kita dengarkan. Kapan kita bisa melihat wajah Allah? Siapakah yang menghisap amalan kita? Siapakah yang menimbang amalan kita? Allah sendiri atau malaikat? Pak, Bu, yang nanya, pikirannya jangan antik-antik ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, tidak akan sama dengan makhluknya. Makhluk kalau mau nguji orang butuh waktu lama, butuh tenaga banyak. Makanya muncul pertanyaan ini kan. Jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Siapa yang menghisab semuanya? Allah. Limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahar. Kekuasaan hari ini di akhirat siapa yang berkuasa? Milik siapa kata Allah? Lillah, hanya milik Allah. Allah yang maha kuat. Allah maha esa. Allah yang menghisab semua makhluknya satu demi satu. Terus jangan nanya sampai di sini aja. Jangan nanya bagaimana, seperti apa, jangan. Akal kita nggak akan nyampe. Cukup titik sampai sini saja. Manusia akan dihisab oleh Allah satu demi satu. Sekecil apapun yang kita perbuat akan dihisab oleh Allah. Sudah titik ini yang kita imani. Ya. Kenapa?
taruh ditanam di hati kita, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, udah selesai. Kemudian pertanyaan yang lain di sini, kapan manusia bisa melihat wajah Allah? Pertama, yang bisa melihat wajah Allah ini siapa? Penghuni surga. Ya, penghuni surga. Penghuni neraka, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sungguh mereka pada waktu itu, yaitu penduduk neraka, mereka akan terhalang, tidak akan bisa melihat wajah Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, penghuni neraka tidak akan bisa melihat wajah Allah. Justru ayat ini menjelaskan bahwa penghuni surgalah yang akan bisa melihat wajah Allah. Kenikmatan yang paling besar di dalam surga adalah penghuni surga yang bisa melihat wajah Allah. Ini yang diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka penghuni surga hari itu berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat wajah Rabb-nya. Apakah yang dimaksud serta makna amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar ini maksudnya mengajak orang berbuat baik. Nahi mungkar mencegah orang berbuat maksiat. Ada orang nggak sholat, ayo mas sholat. Ini namanya amar ma'ruf. Ini bapak-bapak yang di kantor, pas zuhur ajak semua karyawan kantornya sholat. Ada salah satu bank syariah sangat bagus sekali. Kemarin saya masuk, di situ tertulis 15 menit sebelum adzan semua transaksi harus off, dan semua karyawan dan orang yang lagi transaksi nasabah ikut sholat berjamaah di dalam masjid yang disediakan oleh pihak bank. Saya bilang hebat, ini bank pertama ini di Indonesia ini, kakak ada di kantor begini Pak. Ditulis gede. Lalu saya disamperin sama direkturnya, Ustadz ini yang baru, ini dari direktur utama pusat. Saya bilang bagus, hebat. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh semua bank syariah dan semua kantor-kantor. 15 menit sebelum adzan off. Semua karyawan harus duduk di masjid. Wih, berkah Pak, rezekinya lancar insya Allah Pak. Nah, yang punya perusahaan di sini praktekin Pak dengan anak buahnya. Pasti berkah insya Allah, yakin. Ini namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar, cegah orang berbuat maksiat. Ini berbuat maksiat dilarang, tidak boleh. Dan ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah ciri umat yang paling baik. Kuntum khairah ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kapan? Ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dengan makna berserah diri hanya kepada Allah jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas? Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini berkaitan dengan kepedulian sosial. Ya, kepedulian dengan masyarakat. Berserah diri kepada Allah ini iman dan amal saleh. Orang yang beriman kepada Allah lalu beramal saleh, dialah orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, dialah yang memiliki kepedulian dengan masyarakat. Contoh, innal insana lafi, semua manusia itu rugi. Siapa? Kecuali siapa? Illal ladzina wa amilu, ini yang berserah diri Pak. Orang yang iman beramal saleh, dialah yang watawasau, saling nasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian
Untuk zikir yang pernah Ustadz sampaikan di pagi dan petang untuk membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di dalam buku zikir pagi, petang dan sudah sholat fardu, hadisnya dhaif. Iya, saya tahu, yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid. Ya, beliau menilai hadis ini lemah. Tapi di buku yang lain, di buku Hisnul Muslim yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahb Al-Qahtani, beliau menganggap hadis ini sahih. Kenapa? Disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Jadi jangan heran Pak, inilah namanya perbedaan pandangan. Ada ahli hadis yang ini menganggap dhaif, lemah dari sisi ini, ada ahli hadis yang lain menganggap ini sahih. Terus bagaimana? Ya terserah. Yang mau saya nggak mau ngamalin doa ini, zikir ini karena hadisnya lemah, ya silahkan. Yang satu, saya mau ngamalin ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bagaimana kalau suaminya yang kurang dalam ilmu agama, sholat pun tidak teratur, nggak, bahasanya halus. Apakah tetap seorang wanita yang melakukan sholat, puasa di bulan Ramadan tetap harus taat kepada suami yang seperti tersebut? Apakah suami tersebut menjadi pintu surga bagi wanita yang taat? Tetap Bu. Selama dia jadi suami Anda, tetap dia harus taat. Anda taat sama suami. Justru ini kesempatan lebih besar lagi. Apa itu? Bimbing suami Anda untuk rajin sholat. Ngamuk Ustadz, ya cara negornya nggak benar. Makanya saya bilang tadi, mandiin suamimu, nanti nurut. Nurut. Cara negornya nggak benar. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim ketika mengomentari ayat wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ajaklah berbuat baik, cegah kepada kemungkaran, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jika setan itu menggoda kamu, maka berlindunglah kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim apa? Di sini ada dua pilah. Ada manusia jahat, ada setan jahat. Ini komentar Ibnu Qayyim, Pak. Manusia jahat, setan yang bagaimana sikap kita? Manusia kalau jahat, Anda lakukan kepada dia yang jelek ini apa? Wa'mur bil urfi, ajak dia berbuat baik. Maknanya apa? Kata Ibnu Qayyim, manusia yang jahat bisa Anda suap dengan kebaikan. Tapi kalau setan yang jahat tidak bisa Anda suap dengan kebaikan. Kenapa? Kalah level kamu. Setan yang jahat kamu serahkan sama Allah, biar Allah yang menghancurkan setan. Tapi kalau manusia, kamu berbuat baik sama dia, tutur katamu yang baik, tekuk lutut nanti dia sama kamu. Ya, jadi Bu, keluarkan senjata Anda sebagai wanita. Kelepek-kelepek nanti suami Anda. Ya, jangan kasar kaku-kakuan. Mas bangun. Gimana sih kakak sholat subuh? Ini laki digituin nggak bisa Bu. Ya ngamuk Bu, saya laki-laki Bu. Kalau digituin juga ngamuk Bu. Ya, nggak bisa Bu. Coba ibu kepalanya diginiin, Mas. Senjatanya cewek keluarin Bu. Itu senjata mematikan itu Bu. Kalau dulu kita masih kecil, film Brahma Kumbara. Apa dulu namanya? Drama radio, Ajian Serat Jiwa. Nah, itu keluarkan itu Bu. Ya, insya Allah suami Anda nggak mamuk. Enggak.
Kalau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ditambahi kalimat adada khalqih wa ridha nafsih wa midada kalimati, bolehkah? Boleh, nggak ada masalah. Zikir yang baik insyaallah. Bukannya dengan adanya informasi di medsos itu sebenarnya bisa kita ambil positifnya, yaitu umat Islam menjadi terbuka matanya dan waspada terhadap adanya bahaya yang ingin memecah belah Islam. Memang benar, hal-hal seperti ini jadi informasi juga. Tetapi satu, info itu tidak bisa Anda terima begitu aja, mentah-mentah, tidak bisa. Kenapa? Ini pasar burung, Mas. Ini pasar burung. Anda tidak bisa membedakan sudah. Mana info yang benar, mana info yang bohong, mana info yang mengadu domba, Anda tidak tahu. Terus bagaimana? Ya cek dulu kebenaran, bisa ngecek. Habis waktu kamu. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya ini motivasi bagi kita untuk meningkatkan iman, bukan jadi gaduh di mana-mana seperti itu. Akhirnya menimbulkan hal-hal yang malah negatif. Ya. Saya ingin bertanya, saya pernah didekati oleh pria dari kelompok LDII dan diajak menikah. Namun saya harus berbaiat kepada imamnya. Saya banyak mencari tahu tentang kelompok ini dan banyak yang mengatakan sesat. Yang ingin saya tanyakan, apakah amalan ibadahnya, sholat, tilawah, puasa, dan yang tertolak karena pemikiran seperti itu? Karena pria ini saya lihat ibadahnya tertib. Jika tidak tertolak, apakah boleh seorang muslim masuk dalam kelompok tersebut? Apa sih LDII itu? Lembaga Dakwah Islam. Jangan termakan dengan judulnya, Mas. Mbak, siapa LDII ini? LDII ini, mohon maaf, LDII ini negara dalam negara, Pak. Terus jangan nanya panjang lebar lo ya. Kok bisa kok biasa hidup di piara di negeri ini? Itu saya nggak mau jawab, saya nggak tahu itu. Pokoknya LDII ini negara dalam negara, Pak. Ya. Jadi muncul dua negara di Republik ini, LDII sama NII. Kalau NII dihabiskan sama pemerintah lewat Kartosuwiryo dulu, Pak. Sekarang muncul NII ini atau yang lebih dikenal dengan N11. NII atau N11 orang manggilnya. Siapa mereka ini? Yang sekarang mereka presentatifnya adalah pesantren Az-Zaitun Indramayu. Dengan tokohnya namanya siapa namanya? Panji Gumilang. Ya. Ini NII, negara dalam negara. Ada presidennya, ada menteri-menterinya, ada gubernur-gubernurnya. Saya kasih tahu Anda, gubernur-gubernurnya itu yang mereka sebut dengan wilayah 9. Kalau Jakarta, Jabodetabek ini wilayah 9, Pak. Itu wilayahnya Panji Gumilang dan seterusnya lah, ya Pak ya, yang tahu ya. Ini serem ini Pak cerita ini ya. Tapi ini dihabiskan Pak oleh pemerintah waktu itu ya. Tapi tinggal tersisa yang Panji Gumilang ini yang siapa mereka? Berbaiat, Pak. Baiat itu apa? Baiat itu sumpah setia dengan presidennya ini, sama LDII. LDII itu punya presiden. Presidennya itu tinggal di Jakarta sini. Aslinya di mana? Orang Kediri. Ya, mereka berbaiat, Pak. Sumpah setia kepada orang ini bahwa
kebenaran itu hanya datangnya dari presidennya ini, kelompoknya ini, Pak. Terus apa? Selain dari mereka kafir, Pak. Selain kelompoknya kafir, walaupun itu bapaknya sendiri. Jadi kalau orang LDII sholat di masjid ini nggak bakal. Kenapa? Masjid ini najis, kafir bagi mereka, Pak. Nggak bakal mau sholat di masjid ini, Pak. Mereka punya masjid sendiri, makanya di jalan-jalan masjid LDII. Kalau kita sholat di tempat mereka, kita keluar dipel tuh, Pak. Kenapa? Najis kita, Pak. Kafir kita bagi mereka. Ini keyakinan dia. Bapak jangan tertipu dengan lagu dia. Mereka kalau di pengajiannya apa? Pengajiannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kadang guru-gurunya itu apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi tidak menganggap Anda orang Islam. Serem kan? Serem, Pak. Apa ini Islam? Bukan. Islam itu bukan agama yang bawa palu, ketok palu. Bukan. Islam tidak pernah mengkafirkan orang, Pak. Apalagi sesama muslim tidak akan mengkafirkan sesama muslim. Kalau ada orang mengkafirkan sesama muslim, berarti dia bukan orang Islam. Ya? Saya ulangi, tidak ada di dalam Islam itu mengkafirkan orang, tidak ada, Pak. Yang ada di dalam Islam itu menasehati orang salah, negor orang salah. Makanya itu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Di mata mereka tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Di mata mereka ngajak orang berbaiat. Sama aja, Pak. Bapak dapat hadiah mobil, tapi syaratnya harus setor duit dulu loh ya. Nah, kayak kelihatan kan penipuannya. Ya, itulah mereka LDII, NII. Jadi mereka ini siapa? Aliran sesat, Pak. Dan MUI sudah menyatakan bahwa ini adalah aliran sesat. Ya. Amalan apa untuk mempertemukan kita dengan orang tua yang sudah meninggal dunia kelak? Beramal saleh. Taat sama Allah, iman, taat sama Allah. Doakan terus orang tua yang sudah wafat. Maka insya Allah ketaatan kita, doa kita akan mengangkat derajat orang tua kita yang wafat sedikit demi sedikit akan terangkat terus. Bukan fotonya yang dipajang dulu, tidak. Fotonya dipajang di rumah gede, tapi didoain enggak, ketaatan tidak. Warisannya direbutin. Yang terakhir ini, oh masih ada satu lagi. Ini cerita orang tuanya percaya dengan dukun dan mabuk-mabukan. Bahkan saya dibilang ikut aliran sesat, dikaitkan ISIS. Bagaimana saya menghadapi orang tua saya, Ustadz? Ajak terus, jangan bosan. Ya, terus dakwahi, terus ajak, terus nasihati. Yang kedua, tetaplah menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Sejelek apapun orang tua Anda, dia tetap orang tua Anda yang Anda harus berbakti kepadanya. Yang ketiga, doain, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersabar atas keburukan-keburukan orang tua Anda. Sudah. Selebihnya hidayah di tangan Allah. Bagaimana meletakkan ijtihad dan amar ma'ruf nahi mungkar serta jihad dalam membela atau menegakkan agama Allah yang sesuai kitabullah dan sunnah? Kakak nyambung semua ini, mas. Ijtihad itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar apa? Jihad apa? Kakak nyambung semua, Anda sambung-sambungin begitu.
Fahami dulu satu-satu, baru Anda coba untuk gabung-gabungin. Ijtihad itu apa kakak nyambung mas? Kan? Ijtihad itu kemampuan seseorang level tertentu ketika dia dalam mencapai pemahaman dia terhadap Quran dan hadis itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Hitungan manusia sudah bagus, sudah level 100%, barulah dia dikatakan mujtahid. Ya, seperti siapa? Imam Syafi'i. Itu mujtahid. Maka pandangan Imam Syafi'i terhadap agama itu ijtihad beliau. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak, Imam Syafi'i nggak salah, karena Imam Syafi'i sudah sampai pada level itu. Orang yang levelnya belum di bawah itu berarti dia belum, masih thalib ilm, masih orang yang mencari kebenaran. Itu ijtihad namanya mas. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar apa? Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Ada orang nggak sholat, ayo mas sholat. Ada orang pacaran di sini, mbak nggak boleh pacaran, dosa kamu ya. Itu kan amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Jihad itu apa? Jihad itu kondisi keadaan di mana umat Islam diserang oleh pasukan lawan, lalu mereka punya kewajiban untuk membela diri. Ini namanya jihad. Dan jihad ini diserukan wajib bagi siapa? Bagi negeri yang diserang. Dan mereka harus diseru oleh waliul amr, pemimpinnya. Ini jihad. Masyarakat umpama Suriah, mereka dibombardir oleh pemimpinnya sendiri. Lalu mereka apa? Punya kewajiban untuk membela diri. Maka bagi penduduk Suriah, pembelaan atas pembantaian yang dilakukan oleh pemimpinnya Bashar al-Assad dengan Rusia, dengan Iran itu, maka pembelaan mereka ini disebut jihad bagi masyarakat Suriah, Aleppo, Halab. Paham Pak? Orang Indonesia, saya mau jihad ke Suriah, kagak boleh Bapak. Minta izin dulu Pak sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ngizinin berangkat, Pak Jokowi nggak ngizinin haram melakukannya Pak. Saya ngomong jelas, gamblang. Masyarakat kampung suku Rohingya dibantai sama pemerintahnya, maka mereka berhak melakukan jihad, perlawanan, karena mereka dibantai. Bagi siapa? Suku Rohingya. Loh, masyarakat lain dari negeri lain boleh? Nggak boleh Pak. Nunggu dulu izin dari siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya nggak ngasih izin, nggak boleh, haram. Loh, apa yang boleh kita bantu? Bantu fulus. Bantu pakai materi Pak, kumpulkan dana. Lalu doain mereka setiap sholat kita. Doakan kepada Allah agar Allah menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, menghancurkan musuh-musuh Islam, menghancurkan Bashar al-Assad dan sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan. Bukan ngawur, ini kebun binatang namanya. Apa? Ngumpulkan anak muda, lalu bikin provokasi, terus dikasih bahan-bahan untuk bikin bahan peledak. Ngawur ini Pak namanya. Ini bukan Islam namanya. Islam tidak mengenal ngerusak fasilitas umum. Rasulullah pun waktu jihad fisabilillah, ngelawan pasukan-pasukan kafir, apa kata Rasulullah? Jangan rusak fasilitas umum, jangan tebang pohon, jangan ganggu wanita-wanita, jangan ganggu orang tua dan anak kecil, jangan ganggu orang yang beribadah di tempat peribadatannya.
Loh, perangnya sama siapa? Orang yang mau nyerang kamu, orang yang mau bunuh kamu, kamu lawan dia. Kalau dia nggak ikut nyerang kamu, jangan diapa-apain. Seperti kisah beberapa anak muda pada waktu perang Khaybar. Ya, jangan mau Pak diprovokasi orang-orang yang mencari keuntungan materi di balik ini semua Pak. Ya, ada orang mencari keuntungan fulus Pak di balik ini. Anak muda dikomporin, jihad. Ini pemerintah pemerintah kafir ini. Ayo, terprovokasi, dikirimlah bahan peledak, digerbek kamu. Kamu nggak mikir Mas. Anak muda kita kesian. Iya, ini yang harus kita tanamkan, kita sadarkan. Kalau mau semangatlah kamu sholat di masjid berjamaah. Berbakti sama orang tuamu, belajar ilmu agama yang benar. Ayo amar ma'ruf nahi mungkar, tuh tegur tuh teman-temanmu yang pacaran itu, ayo. Nasihati itu teman-temanmu yang pacaran. Ini namanya jihad yang benar. Bukan yang enggak karu-karuan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.